Perkenalkan, nama saya Ranto Pandapotan Sinaga SPDGR. Saya adalah guru dari SMP Katolik Matawoga. Oke, baiklah teman-teman, saya ingin membuat video satu konten tentang kuisis. Ya, tampilannya sudah seperti ini. Silakan kita masuk di pembangunan di Indonesia. Oke, klik. Ya, di sini ada mau coba lagi tantang teman atau plasker. Kita coba lagi. Oke. 3, 2, 1. Oke. Mulai. Membuat YouTube. Ya, pembangunan, silakan ini videonya diputar. Ya. Tantangan pembangunan Indonesia. Pembangunan di Indonesia dari masa ke masa. Pembangunan merupakan proses yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perubahan struktural di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Di Indonesia, pembangunan dipengaruhi oleh kondisi sejarah, politik, dan kebijakan dari masing-masing rezim pemerintahan. Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha terencana untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan berkelanjutan juga mencakup perhatian terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Pembangunan di Indonesia dari masa ke masa. Pembangunan di Indonesia pada masa Orde Lama 1945 sampai 1966. Oke. Pada tahun berapakah masa pembangunan di Indonesia? Pada tahun berapakah masa pembangunan Indonesia Orde Lama? Jawabannya adalah Option 1, 1945 sampai. Oke, benar sekali. Profil pemerintahan Ya, masa Orde Lama. Pemerintahan dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa ini ditandai oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan, transisi menuju stabilitas nasional, dan penerapan sistem demokrasi terpimpin. Perubahan kabinet. Seringnya pergantian kabinet menunjukkan ketidakstabilan politik dan kurangnya kesinambungan dalam pemerintahan, yaitu Kabinet Presidensial 1945 sampai 1949. Fokus pada mempertahankan kemerdekaan melawan agresi militer Belanda. Kabinet Parlementer 2029 tot 1959. Setelah pengakuan kedaulatan, sistem pemerintahan parlementer diterapkan, menyebabkan kabinet sering berganti karena konflik antar partai. Oke, sistem pemerintahan yang dianut pada Orde Lama adalah ini. Question. Sistem pemerintahan yang dianut pada masa Orde Lama adalah parlementer. Oke, jawab. Ya, benar. Kabinet Demokrasi Terpimpin 1959 sampai 1666. Soekarno mengembalikan sistem pemerintahan presidensial dengan demokrasi terpimpin. Tetapi dominasi presiden memunculkan berbagai konflik internal. Proses pembangunan masa Orde Lama fokus pada pembangunan politik dan ideologi, dengan ekonomi sebagai sektor sekunder. Pelaksanaan kebijakan ekonomi terpimpin yang menjadikan negara sebagai pengendali utama ekonomi. Tantangan utama masa Orde Lama yaitu inflasi tinggi akibat lemahnya manajemen ekonomi, ketidakstabilan politik karena seringnya pergantian kabinet, kekurangan investasi, dan minimnya infrastruktur. Akhir masa ini ditandai oleh peristiwa G30 SPKI 1965 yang menyebabkan transisi menuju pemerintahan Orde Baru. Pembangunan di Indonesia pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Profil pemerintahan masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Oke, siapakah pemimpin Indonesia pada masa Orde Baru? Siapakah pemimpin Indonesia pada masa Orde Baru? Jawabannya adalah Soeharto. Iya, benar. Penekanan pada stabilitas politik, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi.
Sistem pemerintahan sentralistik dengan kontrol ketat terhadap oposisi. Proses pembangunan massa Orde Baru. Pembangunan terencana melalui Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, keberhasilan dalam sektor agraris dengan program swasembada beras pada 1984, peningkatan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan listrik. Tantangan utama masa Orde Baru, yaitu ketergantungan pada utang luar negeri, ketimpangan ekonomi antara wilayah dan kelompok sosial, meningkatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN. Krisis moneter Asia 1997 mengakhiri masa ini dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Pembangunan di Indonesia pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. Profil pemerintahan masa reformasi dimulai dengan lengsernya Soeharto pada 1998. Masa ini ditandai dengan transisi demokrasi yang berlanjut hingga saat ini. Pergantian presiden terjadi secara demokratis melalui pemilu. Proses pembangunan masa reformasi. Desentralisasi melalui otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk pembangunan. Reformasi sistem politik dengan pembentukan lembaga baru, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas korupsi. Diversifikasi ekonomi dengan pengembangan sektor jasa, industri kreatif, dan teknologi. Tantangan utama, tantangan masa era ini adalah ketimpangan sosial ekonomi yang masih tinggi. Korupsi yang tetap menjadi masalah meskipun ada lembaga anti korupsi. Ketergantungan pada ekspor sumber daya alam, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang memengaruhi pembangunan berkelanjutan. Setiap masa memiliki tantangan dan pencapaian tersendiri dalam proses pembangunan. Pada masa Orde Lama, ketidakstabilan politik, seringnya pergantian kabinet, dan lemahnya ekonomi menjadi penghambat utama. Kemajuan signifikan terjadi di masa Orde Baru, meski diiringi oleh masalah KKN. Pada masa reformasi, demokrasi berkembang, tetapi tantangan sosial ekonomi dan keberlanjutan masih memerlukan perhatian serius. Oke, itu kalau dia menggunakan video sekalian soalnya ada. Oke, game selesai. Nilai 100. Oke, kita X. Ya, kembali lagi ke yang tadi. Pembangunan Indonesia, klik pembangunan Indonesia. Sekarang kita coba yang flashcard. Prabaca 3, 2, 1. Oke. Pada tahun berapa pembangunan di Indonesia pada Orde Lama? Oke. Klik di sini. 1945 sampai 1945. Tahun 1945 sampai tahun 1966. Oke, soal selanjutnya. Pada tahun berapakah masa pembangunan Indonesia pada Orde Lama? Pada tahun berapakah masa pembangunan Indonesia Orde Lama? Ya, 1945 sampai 1966. Tahun 1945 sampai tahun 1966. Oke, soal selanjutnya. Ya. Question, sistem pemerintahan yang dianut pada masa Orde Lama adalah Sistem parlementer. parlementer. Iya. Oke, di sini siapakah pemimpin? Question, siapakah pemimpin Indonesia pada masa Orde Baru? Ya, pemimpin Indonesia pada masa Orde Baru adalah, jawabannya adalah Soeharto. Soeharto.
Oke, ya. Game selesai. Semua selesai. Oke, kembali ke sini. Ya, oke, gitulah tutorial dari pembuatan video ice breaking. Ya, tepuk salut. Kuisis asik dan seru.